Hai guys, kembali lagi dengan Love Prediction. Ini khusus untuk di tahun 2022. Jadi selamat tahun baru. Dan aku juga dibantu dengan Dila di sini. Jadi seperti biasa, kita akan lihat situasi kamu di tahun 2022 terkait dengan pasangan kamu, terus apa yang kamu rasakan dan ekspektasi kamu terkait dengan hubungan ini. Nah, untuk aku untuk lebih ke kamu dan untuk Dila lebih ke partner kamu atau orang yang sedang kamu hadapi. Apa yang mereka rasakan terhadap kamu. Nah, kita akan mulai dengan Aquarius, Libra dan Gemini. Silakan lihat dengan zodiak mana yang ingin kamu lihat, oke? Untuk zodiak Aquarius, new love. Oops. Oke. Untuk zodiak Aquarius, Oke, untuk zodiak Aquarius di sini kalau dari Oracle card ada stay optimistic about your love life. Tapi di sini ada attraction juga nih terkait dengan seseorang. Tadi ketika shuffle aku melihat ada new love dan Ace of Pentacle, jadi bisa dikaitkan dengan mungkin ada seseorang yang baru mungkin atau seseorang yang mungkin udah kenal kamu tapi ada suatu a new beginning yang mungkin akan terjadi sama zodiak Aquarius. Nah, tapi aku juga melihat mungkin ada suatu pertemuan yang telah terjadi kah in the past atau dengan orang yang sama atau dengan orang yang berbeda, aku nggak tahu, tapi mungkin ada suatu pertemuan dan ada suatu perubahan, entah kayak ketemu terus dia langsung ngilang kah atau ada sesuatu perubahan atau ada suatu pertemuan yang akhirnya merubah suatu vibrasi antara kamu dengan orang tersebut, oke? Kita lihat dengan situasi Aquarius. Jadi kalau di situasi di sini ada Two of Wands, mungkin ada suatu jarak antara kamu dengan orang tersebut. Tapi kalau lihat dari kartu ini lebih kayak mungkin situasinya dari sini kamu sudah memilih orang yang kamu anggap kamu punya attraction atau rasa suka yang besar, tapi mungkin ada sesuatu hal yang kamu merasa harus harus optimis terkait dengan percintaan kamu, oke? How you feel about them? Mungkin sebenarnya the Sun card yang aku lihat mungkin lebih ke ada seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu. Mungkin kamu bisa berkaitan dengan Scorpio atau dengan Aries atau dengan Pisces gitu ya. tapi lihat ya kok gue jadi ketawa tapi mungkin a new beginning. Jadi mungkin antara satu, mungkin ada seseorang yang mungkin dari jauh yang tiba-tiba hadir dalam hidup kamu, atau mungkin seseorang yang mungkin udah lama ngediemin kamu, mungkin yang udah lama nggak berbicara dengan kamu. Nah, tapi mungkin akan ada suatu pencerahan terkait dengan siapapun orang ini gitu. Yang aku lihat akan ada seseorang ekspektasi, mungkin kamu lebih mengekspektasi seseorang untuk datang dan hadir menawarkan sesuatu hal yang baru. Mungkin ada sesuatu hal yang merubah. Mungkin kamu merasa, yang aku lihat lebih kayak ada mungkin terkait dengan kalau kamu berhubungan dengan Aries, Leo, dengan Sagittarius, mungkin ada suatu keinginan kamu mempunyai atau berekspektasi hubungan ini bisa menuju sesuatu hal yang lebih baik, tapi mungkin ada suatu perubahan atau tiba-tiba menghilang kamu atau dia menghilang, ada suatu perubahan aja antara kamu dengan orang tersebut yang kayaknya kamu agak pesimis nih dengan orang tersebut. Tapi sebenarnya kamu berekspektasi seseorang bisa memanifest hubungan ini lebih baik lagi, mengharapkan seseorang untuk mulai atau step up atau melakukan segala sesuatu hal untuk mencapai sesuatu hal yang baru. Jadi kayaknya seperti itu. Tapi mungkin entah kamu diem aja, entah kamu tidak berbuat apapun, atau kamu menunggu orang tersebut untuk hadir aja dalam hidup kamu yang akhirnya kamu merasa agak sedikit pesimis terkait dengan orang itu. Oke? Oke, untuk kamu yang berzodiak Aquarius di 2022 kamu akan dealing atau pasangan kamu di 2022 bisa jadi orang yang juga berzodiak Aquarius, Libra atau Gemini atau bisa juga Virgo. Nah, di sini aku lihat di 2022 akan ada hubungan yang on and off. Situationnya adalah
ada sosok yang tiba-tiba datang tapi tiba-tiba juga hilang, secepat itu datangnya, secepat itu juga perginya gitu. Terus di 2022 aku lihat juga akan ada perasaan lonely karena itu tadi orang yang sedang kamu pikirkan atau pasangan kamu kerjanya ngilang aja, nggak jelas gitu. Sementara mungkin di 2022 kamu ada keinginan untuk bisa punya long term atau solid relationship dengan orang. How they feel about you, bisa jadi mereka juga nggak tahu nih di tahun ini mau membawa hubungan kalian ke arah yang mana atau bagaimana mereka akan mengkondisikan hubungan ini. Karena bisa jadi ekspektasi mereka lebih kayak test in the water aja, pengen lihat reaksi kamu seperti apa, pengen tahu kamu mau membawa hubungan ini kemana. Bisa jadi mereka ada ketidakyakinan terhadap kamu, atau bahkan bisa jadi mereka nggak percaya sama diri mereka sendiri. That's why mereka hilang-hilangan gitu. Kadang komunikasinya bisa jadi intens karena ada Eight of Wands dan King of Wands di sini, tapi di satu sisi juga di sini ada Knight of Wands yang bilang kalau di satu sisi ketika mereka lagi intensnya, kamu lagi senang-senangnya berkomunikasi sama mereka, tiba-tiba aja mereka hilang. Bisa jadi karena urusan pekerjaan, urusan bisnis, atau urusan personal yang lain yang kadang mereka nggak bisa ngasih tahu atau nyampein ke kamu, sehingga kadang ini bisa bikin kamu jadi overthinking atau kepikiran, atau bisa jadi juga membuat kamu jadi bingung bagaimana untuk mengkonfrontir pasangan kamu. Nah, ekspektasi mereka juga di 2022 adalah mungkin mereka pengennya kamu lebih banyak menginitiate komunikasi dengan mereka instead of mereka yang banyak mengontak kamu, karena sepertinya di sini kayak ada salah satu pihak yang merasa one sided, yang satu antusias banget ngasih perhatian atau nge-message atau nelpon misalkan, tapi yang satu kayak the hermit aja, diam-diam sok cool gitu. Nah, itu sih yang aku lihat. Oke, kita akan mulai ke zodiak Libra. Seperti biasa Libra, mungkin kita akan lihat situasi kamu di tahun 2022 terkait dengan seseorang, apa yang kamu rasakan terkait mereka, dan ekspektasi kamu terkait dengan partner kamu. Nah, untuk bagian Dila, mungkin lebih ke partner kamu, apa yang mereka rasakan terkait dengan kamu Libra, oke? Untuk zodiak Libra di tahun 2022. Wow. Pay attention to the red flag. Red flag. Untuk zodiak Libra. Libra di 2022, situation terkait dengan pasangan kamu. How you feel about them, Libra? And ekspektasi Libra terkait dengan seseorang ini, ekspektasi. Oke. Oke, untuk zodiak Libra tadi kalau dilihat dari oracle cardnya di sini adalah love yourself first and it is safe for you to love. Jadi kalau aku lihat tadi pas shuffle, jadi ada flirt and pay attention to the red flag. Jadi mungkin ini terkait dengan seseorang yang kamu merasa antisipasi banget gitu ya. Atau mungkin hati-hati dengan seseorang yang mencoba untuk mengambil attention kamu, mencoba untuk nge-flirt kamu, tapi sebenarnya dia nggak punya intention yang baik aja sama kamu gitu ya. Mungkin kamu tahu ini siapa orangnya, tapi ini juga bisa berkaitan dengan seseorang yang mungkin sudah menjalin hubungan dengan kamu, tapi kamu ngerasa kayak gue harus nggak nih ngasih kepercayaan orang ini. Jadi ada sesuatu, entah trust issue antara orang tersebut atau vice versa. Tapi aku lihat di sini lebih kayak gue yakin nggak untuk menurture hubungan ini, atau gue lebih memilih untuk lebih mencintai diri gue sendiri gitulah. Oke, situasinya di sini ada Page of Swords, tapi kalau lihat di sini ada Aquarius, ada Capricorn, mungkin kalian bisa berhubungan dengan siapapun, tapi situasi pada saat ini kamu mungkin lebih satu, antara kamu mengobservasi terkait dengan orang ini, ada sesuatu hal yang kamu berusaha mempelajari sesuatu terkait dengan orang ini, berusaha mencari informasi mungkin dengan orang ini, mungkin akan ada suatu
komunikasi tapi immature, mungkin ada suatu perkataan yang mungkin nggak bermaksud, ya seperti itulah. Tapi how you feel about them. Jadi kalau lihat untuk zodiak Libra, mungkin kamu punya harapan dengan orang ini, tapi lebih kayak nggak yakin, atau mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang mungkin nggak percaya sama kamu atau jual mahal. Kalau lihat dari oracle cardnya kan ibaratnya di sini ibaratnya ada seseorang yang ngasih cupsnya, ngasih perhatiannya, tapi ini orang kayak mau nggak mau. Atau mungkin kamu merasa kamu memberikan sesuatu hal atau kamu percaya bahwa hubungan ini bisa mencapai sesuatu hal yang kamu inginkan, tapi ada sesuatu hal yang kamu harus pelajari dulu nih terkait dengan orang tersebut. Antara mungkin kamu yang jual mahal sama orang tersebut, mungkin kamu juga berhati-hati dengan orang tersebut gitu ya. Nah sebenarnya ekspektasi dalam hubungan ini yang aku lihat, mungkin ada suatu keinginan kalau kamu Libra perempuan, kamu menginginkan seseorang untuk take action dalam suatu hubungan karena kamu merasa hubungan ini pantas untuk dilanjuti karena kamu punya harapan sama orang tersebut. Tapi mungkin karena ada past issue yang kamu merasa harus pay attention terkait dengan orang ini, intentionnya, atau harus nggak gue menurture hubungan ini, ada sesuatu hal yang kamu merasa orang ini punya mind games atau bermain di kepala kamu terkait dengan harus nggak gue memanifest hubungan ini, apakah ini akan menghasilkan sesuatu hal yang gue inginkan. Padahal sebenarnya di dalam otak kamu tuh punya harapan sama orang ini, tapi kamu merasa orang tersebut tidak melakukan sesuatu hal. Oke, silakan. Untuk kamu yang berzodiak Libra, bisa jadi di 2022 kamu akan dealing, atau pasangan kamu atau orang yang sedang dekat dengan kamu berzodiak Gemini, Libra, ataupun juga Aquarius. Atau bisa juga kamu dealing dengan Cancer, Pisces, atau Scorpio. Nah di sini aku melihat ada pengharapan yang besar banget dari pasangan kamu atau orang yang sedang dekat sama kamu untuk bisa menjalin hubungan dengan kamu. Tapi mungkin di satu sisi kamu sedang berharap ke orang lain. Oke, bisa jadi orang ini merasa dia adalah option, bukan jadi priority, sehingga dia merasa kesepian. Atau ada juga rasa trauma dari masa lalunya dia, atau rasa tidak percaya atau tidak yakinnya dia dengan kamu. Sebab mungkin dia merasa kamu nggak terbuka sama dia, atau kamu bersikap dingin, kadang-kadang baik banget, kadang-kadang cuek banget. Jadi orang ini masih belum tahu nih apa yang benar-benar kamu rasain. Atau energinya bisa jadi vice versa ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, bisa jadi pasangan kamu merasa nggak happy dengan hubungan kalian karena merasa itu tadi nggak yakin, ada satu komitmen yang tidak ditindaklanjuti, sehingga situationnya adalah dia nunggu aja, nunggu kamu approach. Dan mungkin dia juga ngerasa kamu gak approach balik dia karena entah kamu sedang dekat sama orang lain juga, atau kamu kepikiran sama orang lain, atau dia merasa gak diprioritasin aja. How they feel about you di tahun 2022, mereka mungkin ngerasain bahwa ini saatnya mereka untuk moving forward. Bisa jadi mereka mencoba untuk menyiapkan mempersiapkan sesuatu untuk mengkonfrontir kamu, nanyain hubungan ini mau dibawa kemana, atau bisa jadi mereka minta kepastian dari kamu. Kalau mereka merasa kamu nggak bisa kepastian, bisa jadi mereka akan mencoba untuk move on, karena di sini ada Six of Swords, adanya perubahan atau perpindahan perasaan gitu. Terus kemudian ekspektasi mereka di tahun 2022, mungkin yang perlu kamu aware adalah jangan sampai di satu titik tertentu dalam hubungan kalian ada pihak yang ngomongnya cukup frontal sehingga menyakiti perasaan salah satu pihak, dan coba mungkin untuk mengerti perasaan pasangan kamu, karena bisa jadi ya itu tadi ada perasaan one sided, ada perasaan digantung, dan perasaan untuk mencoba untuk moving forward. Seperti itu yang aku lihat. Intinya adalah perbaiki dulu diri kamu, atau coba dulu untuk perbaiki diri kamu sebelum kamu mencoba untuk memperbaiki pasangan kamu, karena sepertinya pasangan kamu ini udah sayang banget sama kamu, udah yakin banget sama kamu, tapi dia nggak merasa kamu into dia gitu. Oke, kita akan lanjut untuk ke zodiak Gemini di tahun 2022. Jadi untuk diterangkan lagi untuk zodiak Gemini, situasi dengan how you feel about them dan ekspektasi. Sedangkan kalau untuk Dila lebih ke partner kalian, apa yang mereka rasakan terhadap kamu. Oke. Untuk zodiak Gemini.
Oke. Oke, yang aku lihat untuk zodiak Gemini di sini aku lihat dari oracle card-nya ada codependency dan unrequited love. Jadi mungkin ada suatu perbedaan antara kamu dengan orang tersebut, ada chemistry yang mungkin nggak enough atau nggak cukup dalam hubungan ini, harus dilanjutin atau enggak, atau mungkin ada suatu perbedaan kemana arah hubungan kalian. Mungkin yang satu percaya, yang satu yakin, yang satu nggak yakin. Jadi ada sesuatu hal yang sebenarnya nggak balance dalam hubungan yang gimana, entah chemistry, entah cara orang dalam berhubungan. Mungkin kamu merasa lebih memberikan sesuatu hal atau vice versa. Nah, aku lihat di sini mungkin untuk zodiak Gemini situasinya pada sini ada suatu keputusan yang harus kamu buat terkait dengan seseorang yang mungkin akan hadir dalam hidup kamu. Mungkin kamu merasa kamu sudah menawarkan sesuatu hal, ingin merubah sesuatu hal gitu ya. Mungkin ada suatu keinginan kamu untuk mencapai sesuatu, tapi somehow mungkin entah ada suatu argumen yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut gitu ya. Yang aku lihat mungkin kalau misalnya apa yang kamu rasakan terhadap mereka, mungkin kalau misalnya ini adalah kamu, mungkin ada kemungkinan entah kamu yang akan melakukan sesuatu step atau orang tersebut akan melakukan suatu step, tapi yang lihat ada satu orang di sini berusaha menghold hal itu terjadi. Karena apa? Mungkin yang aku lihat kalau misalnya ada seseorang yang datang dalam hidup kamu tiba-tiba, atau mungkin orang ini datang ke dalam, mungkin kalau misalnya kamu yang datang dalam hidup dia, ada kemungkinan dia tuh menimbang-nimbang apa yang kamu inginkan, karena mungkin ada sesuatu hal yang seseorang di sini merasa tidak ada suatu chemistry yang harus diteruskan, hubungan yang harus diteruskan. Mungkin ada perbedaan pendapat, ada perbedaan kemana arah dalam hubungan ini. Mungkin ada seseorang juga tiba-tiba kembali hadir dalam hidup kamu, atau kamu berekspektasi seseorang untuk bisa minta maaf atau untuk say hi sama kamu, tapi mungkin yang aku lihat seseorang di sini punya konflik di dalam dirinya sendiri untuk memulai hal tersebut. Nah, jadi kayaknya kalau misalnya ini juga mungkin ada seseorang di sini ingin approach ke kamu, tapi mungkin kamu berusaha menghold hal tersebut, atau vice versa. Orang tersebut menghold kamu untuk melakukan sesuatu hal karena mungkin dia punya konflik atau ada suatu past issue yang telah terjadi yang akhirnya dia tidak bisa menerima hal itu gitu ya. Jadi ada dua perbedaan vibrasi dalam suatu hubungan. Seseorang tuh mau melanjutkan sesuatu hal, tapi seseorang berusaha mendelay hal itu terjadi karena ada suatu perbedaan pendapat atau perbedaan dalam suatu vibrasi dalam suatu hubungan. Oke? Oke, untuk kamu yang berzodiak Gemini, bisa jadi di 2022 kamu akan dealing atau pasangan kamu adalah seseorang yang berzodiak Taurus, Libra, atau juga Virgo dan juga Capricorn. Nah, di sini aku ngelihat situationnya adalah ada salah satu pihak yang merasa udah siap nih untuk serius sama kamu. Pasangan kamu ini merasa kayak udah yakin untuk entah membangun keluarga atau bisa juga untuk punya keturunan dengan kamu. Tapi mungkin di satu sisi mereka merasa kamu masih belum yakin nih sama mereka, atau masih belum mau punya anak mungkin, atau belum mau berkeluarga sama mereka. Ada sesuatu yang sedang kamu juggling di 2022. Mungkin itu terkait dengan pekerjaan yang butuh waktu untuk bisa dibalancekan dengan hubungan personal kamu atau relationship kamu. Nah, situation ini membuat seseorang jadinya merasa kamu tiba-tiba bersikap atau bersifat dingin. Jadi dia merasa kayak di left out. Gua udah siap nih sama lo, tapi kayaknya lo kok tiba-tiba sifatnya berubah. Tapi bisa jadi hal ini berkaitan dengan pekerjaan atau sesuatu yang sedang kalian rintis, sehingga kalian belum tahu nih gimana bisa membuat itu semua jadi balance atau gimana membagi waktu. Karena di sini juga ada kartu The Justice dan Two of Pentacles yang ngomongin soal keseimbangan, kemudian juga pembagian waktu dan fairness lah ya. How they feel about you di tahun 2022, mereka mungkin merasa kamu butuh sedikit lebih tegas untuk menentukan kemana arah hubungan ini, untuk menentukan apa maunya kamu, dan untuk menentukan bagaimana kamu bisa memperlakukan pasangan kamu dengan lebih baik gitu. Terus ekspektasi pasangan kamu di 2022 itu tadi mungkin untuk lebih solid lagi, untuk lebih committed lagi, untuk ngikutin sedikit maunya pasangan kamu. Sepertinya pasangan kamu ini mungkin bisa jadi punya sifat keibuan, atau mungkin sifat childish bisa jadi, atau mungkin sifat yang ingin disayang, dimanjain, diperhatiin. Dan mereka mungkin merasa kamu kurang memberikan perhatian itu, sehingga di 2022 ekspektasi mereka adalah kamu bisa lebih sering lagi ngemanjain mereka atau ngedengerin
maunya mereka untuk membuat hubungan ini jadi lebih seimbang, lebih balance, nggak ada yang lebih dominan, dan dua-duanya bisa berkomunikasi lebih baik. Itu sih yang aku lihat. Oke, untuk Gemini semoga ini bisa berkaitan dengan kalian. Bye guys.